Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Dan sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa pengasih, kami mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan yang baru. Bapa Surgawi, mengawali hari ini kami akan melakukan doa pagi. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati kami tatkala kami membaca, tatkala kami merenungkan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Tolonglah kami tatkala kami membaca sabda-Mu, supaya kami bisa memahami dengan baik. Roh Kudus kiranya menjamah hati kami dan membuat kami mengerti sabda Tuhan. Tuhan, tolong pakai hamba-Mu, supaya dengan pertolongan Roh Kudus juga hamba-Mu dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB 172, bait yang pertama, Dalam Rumah Bapakku. Sahabat Kristus terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini akan kita baca dari Yohanes 14 ayat 1-3. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Sahabat Kristus yang terkasih, hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Pernahkah kita bertanya, untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Apakah hanya sekedar kembali ke tempatnya berasal? Benar. Namun bukan hanya untuk itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Ada hal lain yang Tuhan Yesus hendak lakukan. Salah satu yang hendak dilakukan Tuhan Yesus tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1-3 yang baru saja kita baca. Pada ayat yang kedua tadi, Tuhan Yesus mengatakan,
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sahabat Kristus terkasih, Tuhan Yesus memberitahu bahwa di rumah Bapa di sorga ada banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus pergi ke situ, ke rumah Bapa di sorga, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, catat baik-baik ya. Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kembali ke rumah Bapa. Dan di sanalah Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara-saudara, dan bagi saya. Mengapa kita harus mencatat baik-baik? Supaya kita selalu ingat dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Itu hal yang pertama, saudara. Hal kedua, yang Tuhan Yesus kerjakan tertulis pada ayat 3 yang mengatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, inilah janji yang sangat indah buat kita, para pengikutnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tempat itu sudah tersedia buat kita, Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya, ke tempat Tuhan Yesus berada. Atau dengan kata lain, kalau tempat itu sudah selesai disediakan oleh Tuhan Yesus, kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus dan dibawa ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Sahabat Kristus terkasih, setiap kali kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ingatlah dua hal ini. Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus akan menjemput kita suatu saat nanti. Dan kita diingatkan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, setialah mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dan tetap percaya. Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Dan Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya ya dan amin. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan Tuhan Yesus akan memberikannya untuk kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari sekarang kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, Bapa pengasih, kami mengucap syukur karena melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, kami diingatkan kembali tentang apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus berkenan menyediakan tempat bagi kami. Dan apabila tiba saatnya nanti, kami akan dijemput dan dibawa Tuhan Yesus ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga. Tolonglah kami ya Tuhan supaya tetap percaya sampai akhir hidup kami, tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan tetap memegang janji Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memasuki seluruh aktivitas hidup kami. Namun sebelumnya kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan yang akan kami jalani ke dalam tangan penyertaan Tuhan.
Tuhan, tolonglah kami ketika kami beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, dalam situasi seperti ini, berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami kesehatan. Terutama kami semua, supaya tidak tertular virus corona. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit karena tertular virus corona. Atau mereka yang saat ini menjadi OTG, ODP, PDP, berkatilah mereka Bapa. Mohon Tuhan, jamahlah mereka dengan kuasa Tuhan, berikan kepada mereka kesembuhan. Berkati juga para tenaga medis, dokter, para perawat, dan semua yang terlibat di dalam proses penyembuhan saudara-saudara kami yang sakit. Berikan kepada para tenaga medis ini kekuatan, supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Berikan kepada mereka semangat, berikan kepada mereka kesehatan yang baik, supaya mereka tidak tertular virus corona di dalam mereka menjalankan tugas. Berkati pemerintah bangsa kami, supaya mereka dapat melakukan semua tugas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga pemerintah bangsa kami dapat memutus penyebaran virus corona. Demikian juga dengan masyarakat. Berikan kepada seluruh masyarakat hati yang bijaksana untuk menimbang segala hal dengan baik, sehingga masyarakat pun juga terlibat untuk menghentikan penyebaran virus corona. Berkati masyarakat yang saat ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong mereka supaya mereka dimampukan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk bangkit dari kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan buat mereka, supaya mereka juga bisa mendapatkan pertolongan melalui tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Peliharakan hidup kami ya Tuhan dengan berkat rezeki dari Tuhan. Peliharakan hidup kami dengan kesehatan yang baik. Berkati hidup kami dengan penuh sukacita, kebahagiaan yang dari Tuhan, supaya kami bisa melalui hari ini dengan sukacita, dengan berkat Tuhan. Jadikan kami sumber berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, dengan berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang pengasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.